Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai 9 bangkai berbahaya yang terbukti memiliki dampak yang negatif, baik bagi si pengguna maupun area sekitarnya. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Seperti yang telah kita ketahui, bangkai merupakan bentuk ketiga Zanpakuto sekaligus level tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang Shinigami. Dengan menguasai dan mengaktifkan bangkai, seorang Shinigami akan mengalami peningkatan kemampuan setidaknya 10 kali lipat dari kemampuan biasanya. Itulah mengapa dalam setiap pertempuran, para Shinigami selalu menjadikan bangkai sebagai senjata pamungkas mereka. Namun di luar dari bangkai biasanya, ada beberapa bangkai yang selain memberikan manfaat juga memberikan efek samping yang cukup merugikan, atau bisa kita sebut sebagai bangkai terlarang. Maksud bangkai terlarang di sini bukan benar-benar dilarang, melainkan bangkai-bangkai ini memiliki dampak buruk yang cukup berbahaya, entah itu bagi si pengguna maupun orang-orang di sekitar. Meskipun pada kenyataannya di sini juga ada salah satu bangkai yang benar-benar dilarang oleh Central 46. Well, untuk lebih jelasnya, di sini kita telah merangkum 9 bangkai berbahaya dengan resiko paling tinggi versi playlist ID. Genryusai Yamamoto dengan bangkai Zanka no Tachi. Bangkai milik Yamamoto ini dikatakan merupakan salah satu bangkai yang memiliki efek jangkauan paling luas bila dibandingkan dengan yang lain. Tak hanya pada area sekitar, efek panas yang dihasilkan dari bangkai Yamamoto bahkan bisa mempengaruhi seluruh Soul Society. Sebagaimana kita tahu, bangkai bernama Zanka no Tachi ini memiliki 4 bentuk kekuatan. Yang pertama yaitu Zanka no Tachi Timur. Teknik ini memusatkan seluruh api Ryujin Jaka ke dalam ujung pedang Yamamoto. Yang kedua yaitu Zanka no Tachi Barat. Teknik ini mengalihkan api Ryujin Jaka ke seluruh tubuh Yamamoto hingga membuat panas tubuhnya mencapai 15 juta derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu Zanka no Tachi Selatan. Teknik ini membuat Yamamoto mampu membangkitkan pasukan mayat hidup dari dalam tanah. Lalu yang terakhir, Zanka no Tachi Utara. Teknik ini membuat pedangnya mampu melenyapkan apapun yang terkena tebasannya. Dengan 4 bentuk kekuatan yang sangat dahsyat ini, tidak heran jika bangkai Yamamoto menjadi salah satu bangkai terkuat yang sangat ditakuti oleh lawan. Namun di balik kehebatannya, bangkai ini ternyata juga memiliki satu dampak buruk yang tidak dapat dihindari, yaitu dapat membuat suhu di area sekitar menjadi semakin memanas. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak buruk terjadi, bangkai ini tidak boleh diaktifkan dalam waktu yang lama. Karena jika sampai digunakan terlalu lama, bisa-bisa seluruh area pertempuran akan diliputi oleh kobaran api yang sangat dahsyat. Seperti yang hampir terjadi pada Soul Society ketika peperangan melawan Quincy, di mana saat itu Soul Society sudah mulai mengalami kekeringan akibat temperatur udara yang semakin memanas. Jadi bisa dikatakan kalau sampai Yamamoto terus-menerus menggunakan bangkainya dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya Seiretei, seluruh Soul Society bisa-bisa akan terbakar hangus oleh apinya. Kenpachi Kuroyashiki dengan bangkai Gagaku Kairo. Diceritakan dalam novel Bleach berjudul Spirits Are Forever With You, Kenpachi Kuroyashiki memiliki sebuah Zanpakuto bernama Gagaku Kairo, yang mana kemampuan bangkainya dicap sebagai bangkai yang sangat berbahaya. Bahkan saking berbahayanya, Central 46 sampai melarang penggunaan bangkai ini di wilayah Seiretei. Menurut info yang beredar, kemampuan bangkai Kuroyashiki adalah mampu memunculkan rahang besar dari dalam tanah. Rahang besar ini dikatakan sangat rakus dan ganas, sampai-sampai dia akan mengoyak apapun yang berada dalam jangkauan. Entah itu benda, bangunan, kawan ataupun lawan, semuanya akan dikoyak sampai habis kecuali Kuroyashiki sendiri. Meski tidak seperti bangkai Yamamoto yang memiliki efek jangkauan seluas Soul Society, bangkai Gagaku Kairo ini setidaknya mampu menjangkau dan melahap area seluas Seiretei. Itulah alasan mengapa Central 46 sampai melarang penggunaan bangkai ini di wilayah Seiretei,
Karena jika sampai itu dilakukan, bangkai yang sulit dikendalikan ini malah akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Terlebih bisa sampai menghancurkan seisi Seirete dalam sekejap mata. Kuroyashiki, sang pemilik bangkai ini pun menyadari betapa berbahaya bangkai yang dimilikinya ini. Itulah mengapa dia sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Jika masih ada rekan yang berada di wilayah sekitar, dia akan lebih memilih untuk tidak menggunakan bangkai tersebut. Seperti yang terjadi dalam pertarungan terakhirnya melawan Azashiro. Shunsui Kyoraku dengan bangkai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Pada saat bangkai milik Kyoraku ini dilepaskan, aura gelap seketika akan menutupi area luas di sekitarnya. Untuk cara kerjanya sendiri, bangkai ini mampu merealisasikan sebuah dongeng ke dalam kenyataan. Atau dengan kata lain, dia mampu memberikan luka pada lawan sesuai dengan kisah yang dia ceritakan. Tercatat ada 4 level kemampuan yang dimiliki Kyoraku dalam bangkainya ini, yang mana setiap levelnya memiliki cerita dan pola serangannya masing-masing. Alasan mengapa bangkai ini dianggap berbahaya adalah karena penggunaannya yang tidak pandang bulu. Siapapun orang yang ada di sekitarnya, baik rekan maupun lawan, mereka akan ikut terkena efek dari bangkainya. Mereka yang terkena bangkai mematikan ini secara seketika akan diselimuti aura hitam yang mengubah persepsi mereka menjadi lebih gelap, suram, dan dipenuhi dengan keputusasaan. Oleh karenanya, dalam penggunaannya sendiri, Kyoraku perlu memastikan jarak yang aman dengan semua rekan-rekannya. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Kyoraku tidak menggunakan bangkai ketika melawan Coyote Stark. Walau telah dipaksa oleh Coyote saat itu, Kyoraku tetap tidak mau mengeluarkan bangkainya karena merasa khawatir jika bangkainya tersebut juga akan berdampak pada rekan-rekan yang berada di sekitar. Shinji Hirako dengan bangkai Sakashima Yokoshima Happo Fushigari. Seperti yang telah diceritakan dalam novel Bleach berjudul Can't Fear Your Own World, kemampuan dari bangkai Hirako ini adalah mampu membalikan persepsi lawan dan kawan. Atau dengan kata lain, dengan cara membalikan pikiran, Hirako dapat membuat orang-orang di sekitarnya saling bertarung satu sama lain. Namun sama seperti halnya bangkai Kyoraku, bangkai milik Hirako ini juga tidak bisa menentukan siapa saja yang bisa terkena efeknya. Mau siapapun yang berada dalam jangkauan, baik itu lawan ataupun kawan, semuanya akan ikut terkena dampaknya. Jadi bisa dibayangkan jika sampai Hirako sembarangan melepaskan bangkainya, dia bisa saja membuat rekan-rekan yang ada di sekelilingnya saling membunuh satu sama lain. Maka dari itu, ketika hendak menggunakan bangkai ilusi ini, Hirako perlu memastikan bahwa di sekelilingnya hanya ada musuh-musuh yang ingin dia kalahkan saja. Oleh karenanya, di saat pertarungan melawan Aizen, Hirako tidak dapat melepaskan bangkainya ini. Karena jika sampai Hirako lepaskan, bisa-bisa hal itu malah akan membuat rekan-rekan Shinigami serta Vizord akan saling bertarung satu sama lain. Kuchiki Rukia dengan bangkai Haka no Togame. Siapa sangka dengan tubuh kecilnya yang tidak terlihat menakutkan, Kuchiki Rukia rupanya memiliki bangkai yang terbilang sangat berbahaya. Kekuatan bangkainya bernama Haka no Togame. Saat diaktifkan, Rukia seketika mampu menciptakan gumpalan kabut yang menyebabkan suhu di sekitarnya menurun hingga mencapai suhu nol mutlak. Apapun yang berada di area kabut tersebut, semuanya akan membeku secara seketika dan akan hancur dalam hitungan detik. Selain oleh kabut, kontak fisik dengan tubuh Rukia yang dingin pun juga dapat menyebabkan seseorang mengalami pembekuan. Meski terbilang sangat mematikan bagi lawan, kemampuan bangkai ini nyatanya juga sangat berbahaya bagi Rukia sendiri. Bagaimana tidak, selain menurunkan suhu di area sekitar, bangkai ini juga membuat suhu di tubuh Rukia menurun hingga ke titik yang sangat rendah. Maka dari itu, Rukia harus ekstra berhati-hati dalam menggunakan bangkainya ini. Sekali saja Rukia melakukan kesalahan dalam mengatur suhu tubuhnya, bisa saja Rukia malah terbunuh oleh bangkainya sendiri. Terlebih bangkai ini juga tidak bisa digunakan terlalu lama, karena jika itu dilakukan, nantinya tubuh Rukia justru akan mengalami kerusakan atau keretakan akibat suhu yang terlalu rendah.
Dan perlu digarisbawahi, berbeda dengan Shikainya di mana serangan pembekuannya yang kecil bisa dia lepaskan kemana saja, Bankai ini memiliki jangkauan yang lumayan besar dan hanya terfokus pada satu titik, yaitu Rukia sendiri. Jadi selain berbahaya bagi si pengguna, Bankai ini juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi rekannya yang berada di dekat Rukia. Meskipun jangkauannya sendiri tidak sebesar Bankai-Bankai para kapten yang mengalami kasus serupa. Hal tersebut dapat kita lihat pada saat Kuchiki Byakuya memutuskan untuk mundur menjauhi area di mana Rukia akan melepaskan kekuatan Bankainya. Dia seolah tahu jika dirinya tetap berada di dekat Rukia, dirinya pun juga akan mengalami pembekuan seperti yang dialami musuhnya. Sajin Komamura dengan Bankai Kokujo Tengen Myo Dangai Joe. Seperti kita tahu, Sajin Komamura pada dasarnya memiliki bankai bernama Kokujo Tengen Myo, yang mana saat diaktifkan, bankainya mampu memanggil seorang samurai raksasa setinggi 100 meter. Raksasa ini nantinya akan meniru segala gerakan Komamura, baik ketika menyerang ataupun bertahan. Pada mode awal bankainya ini, Komamura sebenarnya tidak menerima efek samping apa-apa. Tapi kemudian dalam upaya meningkatkan kekuatannya di pertempuran melawan Quincy, Komamura berevolusi ke bentuk perubahan manusia. Yang mana hal ini secara tidak langsung juga membuat bankainya ikut berevolusi ke bentuk baru bernama Dangai Joe. Pada mode ini, baik Komamura maupun bankainya menjadi makhluk yang abadi. Mau diserang sebrutal apapun, dia dan bankainya tidak akan mudah ditumbangkan oleh serangan musuh. Akan tetapi walau terbilang sangat superior, ternyata untuk bisa mencapai mode Bankai Dangai Joe ini, Komamura sebelumnya harus mengorbankan jantungnya pada kakek moyangnya sendiri. Yang mana akibat dari hal itu, setelah waktu penggunaan bankainya berakhir, Komamura harus rela kehilangan hidupnya sebagai seorang Shinigami. Dia saat itu mulai berubah ke bentuk alaminya yang berwujud seekor binatang liar. Dan dengan bentuk inilah dia harus menjalani sisa hidup selama bertahun-tahun ke depan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan bankai pada mode Dangai Joe ini hanya memiliki dampak buruk bagi si penggunanya saja. Kenpachi Zaraki. Selanjutnya ada bankai milik Zaraki yang sampai saat ini namanya masih belum terungkap. Entah itu Nozarashi atau ada nama lain yang kurang lebih memiliki arti sama seperti Nozarashi. Diketahui saat bankainya diaktifkan, seketika Zaraki akan berubah wujud menjadi makhluk berwarna merah yang memiliki dua buah tanduk di dahinya. Dengan disertai sebuah pedang besar berbentuk kapak, pada mode ini Zaraki memiliki kekuatan dan kecepatan yang sungguh luar biasa. Dia bagaikan seorang iblis yang memiliki naluri membunuh yang sangat kuat. Bahkan sekali tebasan saja sudah bisa membelah tubuh seorang raksasa seperti Gerard menjadi dua. Namun sayang, kekuatan yang sangat dahsyat ini belum mampu dikuasai dengan baik oleh Zaraki, yang mana hal tersebut membuat Zaraki sama halnya seperti monster yang sulit dikendalikan. Itulah alasan mengapa bankai ini digolongkan sebagai bankai yang berbahaya. Karena jika diaktifkan tanpa adanya penguasaan yang baik dari Zaraki, bisa-bisa dia justru akan menyerang orang lain secara acak, bahkan sampai membahayakan rekan-rekan di sekitarnya. Selain berbahaya untuk orang lain, penggunaan bankai ini ternyata juga berbahaya bagi tubuh Zaraki. Karena jika terlalu lama menggunakannya, tubuh Zaraki bisa-bisa hancur akibat belum siap mengelola kekuatan tersebut. Melihat kekuatan bankai yang dimiliki Zaraki serta betapa sulitnya untuk dikendalikan, sekilas kita memahami betul tentang alasan mengapa Sentral 46 melarang Zaraki untuk berlatih pedang. Mungkin saja inilah kekhawatiran mereka. Mereka khawatir jika Zaraki akan berubah menjadi sosok liar seperti halnya bankai mengerikan ini. Namun terlepas dari dampak buruk penggunaan bankainya, sejauh ini kita masih belum bisa memastikan apakah Zaraki sudah dapat menguasai bankainya secara penuh. Karena jika sudah menguasainya, di mana Zaraki sudah bisa mengontrol kesadaran serta mampu menahan kekuatannya, maka tentu saja bankai ini selanjutnya sudah tidak termasuk lagi ke dalam kategori bankai berbahaya. Retsu Unohana dengan bankai Minazuki.
Walau konsep kekuatan bangkai Minazuki milik Unohana ini masih tidak begitu jelas, tapi dari berbagai sumber kita lebih percaya bahwa bangkai ini mampu mengeluarkan cairan asam yang mematikan. Dalam manganya, kita bisa lihat pada saat bangkai ini diaktifkan, bilah pedang Unohana akan dilumuri oleh cairan kental berwarna merah darah, yang mana cairan ini dipercaya merupakan cairan asam yang bersifat korosif. Siapa saja yang terkena cairan asam ini, maka secara seketika tubuh orang tersebut akan segera meleleh dengan sangat cepat. Namun ternyata selain mematikan bagi lawan, cairan asam ini rupanya juga sangat berbahaya bagi penggunanya sendiri. Hal ini bisa kita lihat pada saat Unohana menghadapi Zaraki. Kala itu akibat terkena cairan asam miliknya sendiri, tubuh Unohana mulai meleleh dan hanya menyisakan tulang kerangkanya saja. Tapi untungnya dampak negatif dari bangkainya ini bisa diatasi berkat keterampilan Kaidonya yang sangat handal. Jadi mau berapa kali pun tubuhnya meleleh, Unohana tetap mampu menyembuhkannya berulang-ulang kali. Sehingga bisa dikatakan bahaya atau tidaknya bangkai ini tergantung dari kemampuan Kaido si pengguna. Jika Unohana memiliki kekuatan dan waktu yang cukup untuk menyembuhkannya, maka dampak negatif ini bisa diatasi. Akan tetapi jika suatu waktu Unohana kehabisan energi atau tidak sempat melakukan penyembuhan, kondisi tersebut tentunya sangat berpotensi membuat Unohana terbunuh oleh bangkainya sendiri. Mungkin itu jugalah alasan mengapa dalam beberapa pertarungan Unohana tidak pernah menggunakan bangkainya. Karena setiap kali terlibat pertarungan, dia tidak pernah tampil sendiri. Di sekitarnya selalu ada rekan-rekan yang ikut bertarung bersamanya. Seperti pada saat dia pergi ke Heikomundo untuk melawan para Espada. Bayangkan jika sampai dia nekat menggunakan bangkainya pada saat itu, bisa-bisa cairan asam dari bangkainya ini juga akan terciprat ke arah rekan-rekannya. Mungkin beruntung jika Unohana masih sempat menyembuhkannya, akan tetapi jika sampai Unohana tidak sempat, maka nyawa dari rekan-rekannya tersebut tidak akan dapat tertolong. Mayuri Kuratsuchi dengan bangkai Konjiki Ashi Shogi Jizo. Pada saat bangkai ini diaktifkan, Mayuri seketika akan memanggil seekor ulat raksasa berwajah balita yang mampu mengeluarkan racun mematikan. Racun ini mampu menyebar dalam radius 200 meter dan akan mengincar siapa saja yang berada dalam radius tersebut. Jadi bisa dibilang penggunaan bangkai ini juga sangat berbahaya bagi rekan-rekan yang ada di sekitar Mayuri. Bahkan jika para rekan tersebut berusaha menahan nafas, racun ini akan tetap bisa masuk meracuni tubuh hingga membuat mereka terbunuh. Tapi meski begitu, ada beberapa cara agar seseorang mampu terselamatkan dari racun ini. Yang pertama adalah dengan menjaga jarak di luar dari radius yang telah ditetapkan. Kedua yaitu dengan memancarkan reatsu di sekitar badan agar racun tersebut tidak menyentuh tubuh. Lalu yang ketiga yaitu jika sudah terlanjur terkena racun, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan meminum penawar racun yang dimiliki oleh Mayuri. Well teman-teman, itu saja pembahasan di video kali ini. Dari beberapa bangkai berbahaya yang tadi telah dijelaskan, kira-kira manakah yang menurut kalian merupakan bangkai paling beresiko dan sangat mematikan? Tulis opini kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.